Baik Bapak Ibu, kita agak santai ya. Saya rindu kita bisa menangkap dan kita bisa sama-sama belajar sangat banyak apa yang Tuhan mau bicara buat setiap kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya. Kita semua kemarin sudah dilantik ya. Kita terima baju pelantikan, kita diurapi untuk masuki sebuah masa di mana kita di dalam hidup kita ditancapkan 7 pilar. Yang kemarin sudah dibahas, yang kemarin sudah di-sharingkan dan itu sudah kita terima. Tapi selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita itu dilantik? Ya, jadi kalau kita lihat ada pelantikan wali kota, pelantikan presiden, setelah itu apa? Setelah itu bukan masa menganggur. Ya, setelah itu bukan masa di mana santai dan kita mendapatkan sebuah jabatan. Tapi sebuah pelantikan adalah sebuah masa di mana seseorang memasuki sebuah masa yang baru. Sebuah tanggung jawab yang baru, kepercayaan yang baru, dan masa di mana harus upgrade. Artinya pekerjaan akan bertambah, kepercayaan akan bertambah, tapi jangan lupa fasilitas juga akan tambah. Setelah kita memasuki yang namanya sebuah pelantikan. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini setelah kita dilantik, kita bukan hanya diam dan kita bahkan tidak melakukan apa-apa. Ya, saya minta ditampilkan PPT-nya. Hari ini saya akan sharing, boleh sebelumnya. Judulnya adalah kerja dengan hati. Ya. Jadi memasuki sebuah masa di mana setelah pelantikan adalah masa-masa bekerja. Amin. Masa di mana setiap kita bukan lagi nganggur, bukan lagi santai, tapi masa di mana kita mulai mengeksekusi segala sesuatu yang kita sudah terima dan kita lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Apa artinya masa bekerja? Masa bekerja adalah kita memasuki sebuah masa di mana belum next ya. Masa di mana kita menjadi orang-orang kepercayaannya di perjamuan anak domba. Jadi Tuhan itu pada saat Tuhan melantik kita untuk rule the world, apa yang menjadi kerinduan hatinya? Tuhan rindu bahwa di setiap tempat, di setiap daerah, di 37 provinsi di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, itu diadakan perjamuan anak domba. Dan kita yang dilantik adalah orang-orang kepercayaannya untuk mengadakan perjamuan anak domba. Perjamuan anak domba itu apa? Perjamuan anak domba itu yang seperti kita tahu, yaitu perjamuan anak domba di mana ada pesta mujizat, ada pesta berkat, ada pesta kesembuhan, ada pesta pemulihan. Dan siapa yang menjadi eksekutor? Siapa yang mengadakan pesta-pesta perjamuan itu? Siapa? Kita. Orang-orang yang sudah dilantik. Artinya pelantikan itu bukan cuma sebuah acara. Dan setelah itu biasa lagi. Enggak. Ya. Jadi saya rindu hari-hari ini siapkan roh jiwa dan tubuh kita untuk memasuki sebuah masa bekerja di perjamuan anak domba. Siapkan diri kita untuk menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan di perjamuan anak domba. Sebentar lagi menjelang Natal, ya saya pelayanannya penari ya. Kami penari-penari Tuhan di 37 provinsi itu diberikan sebuah kepercayaan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menari masuk ke sekolah-sekolah, mulai memuridkan generasi muda. Memuridkan anak-anak sekolah yang biasanya mungkin gabut itu nggak tahu mau kerja apa ya. Untuk masuk dalam sebuah kegerakan yang namanya tarian.
Untuk apa kita nari? Untuk mengadakan perjamuan anak domba di bulan Desember ini. Kemudian Tuhan suruh kita nari di jalan-jalan. Untuk apa? Membawa hadirat Tuhan di jalan-jalan. Saya mau kesaksian dulu sebelum kita memasuki pelajaran ini. Firman Tuhan ini. Desember yang lalu kami penari-penari di El Dancer, kami nari ke pasar-pasar. Ada yang ke pasar-pasar, ada yang ke mall-mall, ada yang di jalan-jalan. Hari itu kami nari di salah satu pasar yang ada di Bekasi. Kami mulai nari, nyanyi, nyembah dan mulai mendoakan. Tiba-tiba ada orang buta itu pakai tongkat jalan cari sumber suara. Karena dia kan gak bisa lihat ya, dia gak bisa lihat tarian, dia gak bisa lihat semuanya. Tapi dia berjalan pakai tongkat mendekati speaker kita. Padahal kita pakai speaker kecil banget gitu ya. Dia mendekati speaker dan dia berlutut di depan speaker itu. Dan dia mulai menangis dan kita mulai mendoakan. Disitulah terjadi perjumpaan antara satu orang buta dengan Tuhan. Itu adalah pestanya Tuhan. Mungkin apa yang kita lakukan dampaknya baru satu pasar. Mungkin banyak orang berlalu lalang, ada yang dijamah Tuhan, bahkan ada yang gak peduli. Tapi hari itu ada satu orang buta. Dia bahkan gak tahu mau cari kita di mana, dia cuma bisa cari satu sumber suara, yaitu speaker itu, dan dia mulai menangis. Dan itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Setelah itu kami jalan lagi, ada orang lumpuh. Dan kami mulai mendoakan. Itulah yang namanya perjamuan-perjamuan dan pesta-pesta Tuhan. Karena itu di kitab Yoel dikatakan pasukannya sangat banyak. Pelaksana firman-Nya kuat. Artinya bukan hanya 1-2 orang yang dipilih oleh Tuhan dilantik untuk bekerja. Tapi kita semua harus bekerja. Karena ada 7 miliar jiwa di dunia yang menantikan masuk dalam pestanya Tuhan. Apakah kita mau untuk bekerja menjadi orang-orang kepercayaannya di perjamuan anak domba ini? Ya. Next. PPT-nya boleh ya. Bekerja dan menyembah itu mempunyai akar kata yang sama dalam bahasa Ibrani, yaitu avoda. Jadi penyembahan itu kan dalam bahasa Ibrani banyak ya. Ada yada, ada tehila, dan semuanya. Hari-hari ini dan kemarin Ibu sudah bicara bahwa untuk kita memasuki 2023, kita harus hidup dari mana yang tersembunyi. Ya. 2023 kita harus hidup dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi itu adanya di mana? Di tabut dan di surga. Jadi ini adalah sebuah masa, sebuah musim di mana apapun yang kita kerjakan, kita gak bisa. Kita kerja di pelataran, gak bisa. Kita harus kerja. Menyembah itu menjadi sebuah paket. Di mana kita bekerja menyembah di ruang kudus, ruang maha kudus. Itulah sebuah tempat di mana kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya. Ada sebuah lagu yang berkata, pekerjaanku adalah penyembahanku. Jadi waktu kita mulai dilantik dan kita mulai bekerja, bukan artinya gini, oh ya kita meninggalkan yang di roh dan kita mulai mengerjakan hal-hal yang jasmani. Ini menjadi suatu paket ya, roh, jiwa, dan tubuh. Bekerja dan menyembah adalah mengeluarkan energi untuk menyelesaikan tugas, berfungsi, dan memberi keuntungan bagi orang lain. Artinya waktu kita bekerja, kita dilantik dan kita bekerja, kita ini tugasnya adalah berfungsi.
Jadi sekali lagi pelantikan itu bukan tentang kursi, tapi tentang fungsi. Setiap kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam kerajaan Allah. Ya. Ada dari kita yang kuat dalam penggembalaan, ada dari kita yang kuat dalam doa, ada dari kita yang kuat dalam bekerja dan menghasilkan uang untuk mendanai pelayanan, ada dari kita yang mungkin berfungsi dalam memberi makan. Setiap kita punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita bisa on position, kita berdiri di fungsi kita, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, next. Yohanes 15 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Bapa di surga sampai sekarang masih bekerja. Mempersiapkan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu. Jadi pada waktu kita dilantik dan kemudian kita mengerjakan fungsi kita di dunia ini, apa yang kita lakukan? Membawa penetapan dari surga untuk jadi di bumi. Apa yang Bapa kerjakan di surga, itu adalah tugas kita untuk mengeksekusi di bumi. Makanya firman-Nya berkata seperti ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena apa yang Bapa Yesus kerjakan di surga, kita yang harus mengeksekusi di bumi. Apa yang kita lakukan di bumi adalah cerminan atau gambaran dari apa yang Bapa kerjakan di surga. Ya. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat dan kita dipanggil untuk melipat gandakan segala sesuatu. Ini adalah kerinduan dari hati Tuhan sendiri. Pada saat Tuhan mengerjakan perjanjian demi perjanjian, kita di bumi ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk melipat gandakan segala sesuatu. Kita punya sangat banyak perjanjian ya, tertulis di sini. Mungkin kita sudah belajar sangat banyak tentang perjanjian. Kemudian di jubah kemarin yang kita waktu dilantik, itu kalau boleh di list, ada 108 perjanjian yang Tuhan buat dengan kita. Salah satunya adalah perjanjian matahari. Perjanjian mataharinya berkata seperti ini hanya salah satu dari perjanjian matahari. Terik matahari itu akan 7 kali ganda. Ini adalah masa di mana pada waktu kita mulai bekerja, Tuhan sangat rindu membuat apa yang kita kerjakan itu menjadi 7 kali ganda. Kapan masanya? Sekarang masanya. Ya. Jadi mari kita mengerjakan tepat seperti yang Tuhan mau. Yohanes 6 ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi value kerja dalam kerajaan Allah adalah percaya. Dimulai dengan percaya. Itu adalah value kerajaan Allah. Nah sekarang prakteknya gimana? Mungkin kalau Bapak Ibu masih punya waktu banyak ya. Mungkin masih ada waktu santai banyak. Bapak Ibu bisa datangi salah seorang pemimpin yang ada di sini. Atau salah seorang pemimpin yang ada di atas Bapak Ibu. Mulai apa? Mulai berkata apa yang bisa saya bantu. Apa yang bisa saya kerjakan. Dan mulai bangun sebuah kepercayaan. Mulai bangun sebuah kesepakatan. Untuk kita mulai menata hidup kita. Bukan lagi untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin di mana kita masih bisa santai. Tapi biar kita menata hidup kita sedemikian rupa sehingga setiap waktu yang ada dalam hidup kita itu menjadi efektif. Untuk menjadi efektif kita harus ada di bawah seseorang. Kita harus membiarkan hidup kita diawasi. Apakah yang kita kerjakan ini sudah tepat atau belum?
Apakah yang kita kerjakan ini sudah berkenan belum di hadapan Tuhan dan manusia? Kita butuh menaruh diri kita di bawah seseorang. Karena itu value kerja dari kerajaan Allah adalah percaya. Percaya akan Tuhan, percaya akan pemimpin. Selanjutnya Yohanes 4 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita punya makanan, kalau Tuhan bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya makanan itu sesuatu yang kita suka ya. Kalau sesuatu yang kita gak suka, kita bilang oh itu bukan makanan saya. Karena saya gak suka. Tapi Tuhan bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari-hari ini kita cek hidup kita. Makanan kita apa? Bapak Ibu. Saudara-saudara. Apakah makanan kita adalah yang Tuhan suka? Atau makanan kita itu masih isinya seperti ini. Pikiran negatif, ngomongin orang, menghakimi atau apa yang menjadi makanan kita hari-hari ini. Kemarin ada salah satu teman ya di Mahanaim, pemimpin di Mahanaim, cerita seperti ini. Saya mimpi ada banyak orang yang bawanya mangkok isi bangkai, mangkok isi sampah. Dan setiap kali ketemu dengan orang yang punya mangkok isi sampah juga, mereka saling menyuapi yang namanya sampah. Apakah makanan kita hari-hari ini adalah sampah-sampah atau bangkai-bangkai? Atau kita mau berkata, Tuhan aku mau buang semua mangkok-mangkok makananku yang isinya bangkai. Dan aku mau ganti makanan. Aku mau makanan seperti apa yang kau suka. Yaitu melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari-hari ini mari kita ganti pola makan kita. Yaitu apa? Makanan seperti selera, kehendak dan pekerjaannya. Seringkali makanan yang Tuhan sodorkan dalam hidup kita. Ada tugas-tugas yang mustahil. Tapi apakah kita bisa memakannya? Pesta-pesta dari para jenderal atau orang-orang yang pergi berperang adalah memakan kepala musuh. Itu artinya mereka menuntaskan semua yang menjadi pekerjaannya. Saya mau sebuah kesaksian sederhana ya. Mungkin ini sekitar 15 tahun yang lalu, awal-awal saya masuk ke Mahanaim, kita ada pelantikan juga. Di pelantikan itu kita semua diberi gulungan yang isinya adalah tulisan provinsi. Ya, dulu masih 27 provinsi kalau saya nggak salah. Kan kita 27, terus kemudian ke 33, kemudian ke 34, kemudian ke 37 dan hari ini ada 38. Jadi Papua sekarang ada 6 provinsi. Sekarang Indonesia ada 38 provinsi. Hari itu kalau nggak salah 27 provinsi. Dalam gulungan itu saya dapat Sulawesi Selatan. Ya, kemudian ya 15 tahun yang lalu sejujurnya nggak ngerti banyak Bapak Ibu. Belum terlalu mengerti. Peperangan rohani juga masih sangat sederhana. Bangun pasukan taunya cuma berdoa bagi bangsa. Tapi hari itu waktu dapat Sulawesi Selatan kita
kan beberapa orang dapat Sulawesi Selatan. Hari itu ada pembagian, siapa dapat Makassar, siapa dapat Palopo, siapa dapat Enrekang, ya kota-kota di Sulawesi Selatan. Hari itu saya dapat kota Parepare. Parepare adalah sebuah kota 3 jam naik travel dari Makassar ke arah utara, ya itu namanya Parepare. Hari itu saya berangkat sendirian doang ya, ke Parepare sendirian naik travel. Mau ngapain? Hari itu saya penari, saya cuma bisa untuk mimpin arak-arakan. Mau mimpin KKR belum bisa, mau ngajar peperangan rohani belum bisa Bapak Ibu. Ya, yang saya bisa adalah mengajar peperangan rohani lewat tarian di jalan-jalan, arak-arakan. Cuma itu doang, cuma itu aja modal saya. Saya cuma bisa itu. Hari itu saya datang ke Parepare, sudah janjian dengan salah satu pendeta. Kemudian saya mulai berdiskusi, Pak, bisa enggak kita mengadakan arak-arakan? Pawai untuk apa? Untuk mendoakan kota Parepare. Berapa orang kata pendetanya? Saya bilang bisanya berapa orang, Pak? 300 bisa enggak? Bisa 300 ya. Jadi mulai hari itu saya datang ke Parepare sendirian, udah bawa alat-alat nari yang bisa dilipat lah, semuanya harus ringkes karena cuma sendirian. Oke, hari itu saya cari penginapan sendiri, saya tidur di penginapan sendiri dengan segudang alat nari. Kemudian besoknya udah janjian di salah satu gereja tradisional. Kita akan belajar perkusi, jadi saya ngajar perkusi pakai ember-ember itu yang dipukul pakai kayu-kayu. Kemudian udah mau ngajar tarian. Udah bawa kelopak-kelopak bunga, udah bawa selendang dan semuanya. Waktu saya ngajar, saya kira ada listrik Bapak Ibu. Oh ya berarti nanti ada musiknya. Setelah itu sampai sana ternyata kalau siang Parepare tidak ada listrik ya 15 tahun yang lalu. Jadi saya harus nyanyi sendiri, ngajar nari sendiri, ngajar perkusi sendiri, nggak pakai musik. Itu awal-awal yang namanya bekerja di ladang Tuhan, bekerja di perjamuan anak domba. Waktu istilahnya masih single fighter ya. Kalau sekarang kan menari udah banyak ya, tinggal ayo siapa beriman, ikut kita pelayanan. Nah gitu. Dulu bener-bener baru sangat sedikit, mungkin penari baru 7 orang atau 12 orang. Jadi kita harus disebar. Sehari itu setelah latihan beberapa hari ya, dengan mengumpulkan segala kekuatan untuk untuk nyanyi, ngajar dan melatih semuanya. Dan mulai ke gereja-gereja, kan kita harus ke gereja-gereja untuk ngajakin pendeta-pendeta bersama dengan seluruh jemaatnya untuk menjelaskan kita mau berdoa buat bangsa, kita mau arak-arakan. Oke, sampai di hari H kita kumpul di lapangan. Kumpul di lapangan dan hari itu ada sebuah pesan dari ibu. Nanti kalian harus tulis doa di kertas dan kemudian masukin ke balon yang bisa terbang sampai ke udara dan itu menjadi doa dan menjadi deklarasi bahwa kita menguasai darat, laut, dan udara. Seperti itu perintahnya. Dari hari pertama kita udah cari ya tukang balon, mana ada enggak ya tukang balon di Parepare ini. Agak desa, udah keliling-keliling kok enggak ada tukang balon. Hari itu di lapangan saya udah enggak inget sama yang namanya balon. Kalau doa-doanya udah ditulis ya. Tapi udah gak inget lagi sama balon karena satu orang ngurusin sekian ratus orang. Akhirnya hari itu di lapangan itu berkumpul 800 orang Kristen bersama dengan pendeta dan jemaat-jemaatnya. Mereka mau ikut semua dalam yang namanya mendoakan kota Parepare. Kita udah baris, pendeta-pendeta tuh luar biasa mereka. Saya mimpin mereka doa gak bisa hari itu. Mereka kumpul sendiri, ayo pendeta-pendeta bergandengan tangan. Ya kita mau berlutut dulu di lapangan ini sebelum menjalani kota. Ya, udah mereka lagi berdoa,
tiba-tiba ada tukang balon udara datang tanpa diundang. Karena melihat 800 ada kumpulan orang, datanglah itu tukang balon udara. Baru saya bilang, Pak, tukang balon, ini bisa tiupin gak sekarang? Jadi hari itu benar-benar doanya langsung dimasukin, kemudian langsung dibuatin balonnya sama bapaknya itu juga. Dan kemudian kita benar-benar yang namanya bisa menuntaskan. Apakah itu kekuatan saya? Apakah itu kekuatan kita? Enggak pernah. Ngumpulin 800 aja mungkin hari itu enggak punya ide dan caranya bagaimana. Karena namanya juga baru pertama kali ke provinsi. Tapi itu kalau kita mau melangkah, kita ambil dan kita habiskan makanan itu. Seperti Tuhan. Kita sukai, kita cintai makanan yang Tuhan berikan. Itu nanti Tuhan sendiri yang akan merekayasa, yang akan membantu kita, bahkan bukan membantu ya menurut saya, semuanya itu Tuhan yang buat, dari datengin 800 orang sampai datengin yang namanya balon yang bisa terbang, itu gak tahu lagi mau cari kemana. Ya, itulah yang namanya makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya rindu kita semua didapati sebagai orang-orang yang menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bekerja adalah sebuah mandat ilahi, sebuah panggilan ilahi. Untuk apa? Untuk menyajikan makanan yang bukan makanan yang dapat binasa, tapi makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Apa sih makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal? Makanan yang bertahan sampai yang hidup yang kekal adalah di mana pada waktu apapun yang kita kerjakan itu membawa dampak sampai kekekalan. Yang kita kerjakan menyentuh jiwa-jiwa yang akan kita temui nanti dalam hidup yang kekal, dalam kerajaan Allah. Mungkin kita hanya memberikan satu makanan kecil kepada orang yang bahkan kita gak kenal. Tapi tiba-tiba nanti di surga kita bisa ketemu. Kenapa? Apa yang kita kerjakan itu menjadi sebuah saluran, menjadi sebuah tali kirmisi. Ya, perjanjian tali kirmisi terhisap selamanya dalam perjanjian. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kita mengajar, apa yang kita ajarkan, apa yang kita alirkan itu menjadi tali kirmisi yang membuat setiap anak-anak yang kita didik terhisap dalam perjanjian. Bekerjalah dengan mengangkat perjanjian tali kirmisi ini, di mana setiap bahkan orang yang membeli barang-barang kita, apa yang kita jual, itu mempunyai sebuah perjanjian. Karena barang-barang yang kita jual itu kita doakan, kita angkat di hadapan Tuhan, sehingga apapun, siapapun yang menerima akan berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kita tanya, caranya gimana? Caranya gimana bisa berjumpa dengan Tuhan? Semua yang kita doakan itu seperti gelombang. Dan hukumnya, gelombang itu ada hukum kekekalan masa. Artinya gini, apa yang pernah kita gelombangkan, apa yang kita pernah serukan, itu sampai dalam kekekalan. Waktu kita pernah mendoakan orang, kita pernah memberkati orang, itu seperti gelombang. Dan pada saatnya Tuhan bisa menjumpai mereka lewat mimpi. Atau ada orang yang akan membawa dia kepada Tuhan. Itu adalah sebuah perjanjian. Ya, perjanjian gelombang inilah yang membawa kita bisa sampai kepada bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan yang ajaib lagi, yang akan diberikan anak manusia kepadamu
sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi pada saat kita bekerja, kemarin kita sudah belajar tentang meterai juga ya Bapak Ibu. Dan dikatakan dialah, yaitu Yesus, yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sebab Yesus dan apa yang diperbuat dijamin oleh Bapa dalam kekekalan. Jadi waktu kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, apa yang kita perbuat itu dijamin oleh Bapa sampai dalam kekekalan. Itulah yang artinya dimeteraikan. Kenapa? Di Alkitab dikatakan ada pekerjaan-pekerjaan yang hangus karena seperti jerami. Ada yang terbakar seperti kayu. Tapi ada yang bertahan sampai dalam kekekalan. Yaitu apa? Yang ada meterai Allah di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita pelajari di tempat ini itu merupakan kekayaan ilahi. Kunci-kunci kerajaan surga yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita bisa terapkan bukan cuma pada waktu kita duduk menyembah di sini, tapi pada waktu kita mengerjakan segala sesuatu. Bawa semuanya masuk dalam ruang Maha Kudus, bawa semuanya minta Tuhan meteraikan. Ya. Kita langsung belajar mengisi kekosongan. Slide. Ya. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Lanjutin yang Yosua 14. Jadi pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya, kita pelan-pelan ya. Jadi dalam bekerja ini seringkali baik di dalam sekuler maupun di dalam pelayanan, seringkali di dalam bekerja ini kita berebut. Untuk jadi apa? Untuk jadi orang nomor 1. Padahal value kerja dalam kerajaan Allah itu bukan menjadi yang terbesar. Tapi value kerja dalam kerajaan Allah adalah belajar mengisi kekosongan. Apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, apa yang orang lain gak mau kerjakan, itu yang kita kerjakan. Amin. Itulah yang akan membawa kita sampai dalam kekekalan. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Kaleb. Boleh ayatnya ditampilkan aja ya. Firman Tuhan bilang gini, tetapi hambaku Kaleb. Kaleb ini seorang hamba Tuhan. Dikatakan lain jiwa yang ada padanya. Kenapa? Kaleb ini lebih tua dari Yosua. Bahkan mungkin lebih jago perang dari Yosua. Tapi pada saat Yosua diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin, Kaleb ini gak berebut untuk jadi pemimpin. Gak berebutan sama Yosua. Dia berkata, aku akan mengisi kekosongan. Aku akan menjadi pendukung, aku akan menjadi pilar sehingga tugas yang Tuhan berikan kepada Yosua itu dapat diselesaikan dan dituntaskan. Itu yang menjadi kerinduan hati Kaleb. Sehingga ada sebuah berkat yang ajaib yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan? Yosua 14 dikatakan, Kaleb ini masih sama kuatnya seperti pada waktu disuruh Musa. Jadi Kaleb ini mengabdi zaman Musa jadi pengintai ya. Sampai zamannya Yosua itu kekuatannya masih sama. Musa udah dipanggil pulang Tuhan ke surga, Kalebnya masih kuat banget. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Di dalam pelayanan, pekerjaan, apapun yang kita lakukan untuk kerajaan Tuhan, baik di dalam sekuler maupun di dalam pelayanan, itu masih sangat banyak ruang kosong yang bisa kita
kerjakan. Ya Bapak Ibu, jangan berebut sama yang lain, masih sangat banyak. Kenapa kita diciptakan oleh Tuhan itu sangat spesial. Dan Kaleb bilang seperti ini, kasih aku daerah yang paling sulit, daerah yang paling berat. Dikatakan bahwa di sana ada orang enak itu raksasa-raksasa ya. Dengan kota-kota besar yang berkubu. Dia berkata mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ini sebuah value kerja. Artinya nanti kita ada di tim manapun, di bawah pengawasan atau kepemimpinan siapapun. Tugas kita adalah mengisi kekosongan. Itulah yang membuat kerajaan Tuhan menjadi lengkap. Selanjutnya ada fleksibel dan manuver. Matius 12 ayat 7. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya. Belas kasihan ini adalah value kerja dalam kerajaan Allah berikutnya. Alkitab berkata belas kasihan itu menang atas penghakiman. Jadi pada waktu kita bekerja, pasti dalam pekerjaan kita menghadapi yang namanya mungkin halangan-halangan. Atau masalah-masalah. Atau problem-problem yang harus kita selesaikan. Matius 12 ayat 7 berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jadi value-nya adalah belas kasihan. Dalam bahasa Inggris, belas kasihan itu flexible heart. Artinya apa? Hati yang fleksibel. Dan bukan persembahan atau diterjemahkan sebagai inflexible ritual atau ritual yang kaku. Nah, jadi pada waktu kita berkata pekerjaanku adalah penyembahanku, kita bisa belah lagi hidup kita. Mungkin gini ya, tadinya pekerjaanku adalah apa yang aku suka, belum jadi penyembahan. Kita mulai bergeser dalam value kerajaan Allah, bahwa semua yang kita kerjakan itu adalah sebuah penyembahan. Tapi pada waktu kita masuk dalam yang namanya penyembahan, itu seperti dibelah lagi. Ada penyembahan yang kita lakukan dengan sebuah fleksibel heart. Tuhan, hari ini apa yang kau mau? Seberapapun yang udah kita siapkan, kalau Tuhan maunya ganti, ya kita ganti. Karena kita bekerja, kita adalah orang-orang kepercayaan dalam kerajaan Allah. Bosnya bukan kita, bosnya bukan diri kita, pemimpinnya bukan kita. Tapi ada pemimpin di atas kita, ada Tuhan. Apapun yang seberapapun, apa yang kita udah siapkan itu diganti. Apakah kita bisa punya yang namanya flexible heart? Karena kalau enggak, apapun yang kita lakukan itu jadi ritual kaku. Saya mau cerita sedikit ya perjalanan kami Eldenser di bawah benar-benar dalam pendidikan ibu untuk mempersembahkan sebuah tarian di hadapan Tuhan. Ya. Hari itu saya lupa perangnya perang apa, tapi kami sudah mempersiapkan tarian perang. Misalnya ya hari ini itu semua sudah confirm, sudah oke. Tarian perangnya seperti ini. Tiba-tiba malam itu keluar pengumuman di surat kabar bahwa Indonesia, ini udah mungkin ya 6 bulan yang lalu ya, Indonesia akan masuk yang namanya cacar monyet gitu ya. Indonesia hati-hati sama cacar monyet. Tiba-tiba besok ibu bilang ini tariannya mana, penetapannya, perjanjiannya mana, tindakan profetiknya mana yang kuat, senjatanya mana, senjata baru. Semua pada bilang, Cinika gimana nih, kita kemarin kan udah oke semuanya. Kenapa tiba-tiba
Kata ibu kita masih kurang, senjata kita masih kurang, perjanjian kita masih kurang, ayat-ayat kita masih kurang, penetapan kita masih kurang. Kenapa? Karena pemimpin kita, ibu panglima, itu menangkap tiba-tiba ada sebuah serangan iblis yang kok kekuatannya beda dari kekuatan yang kemarin. Mulai menangkap ya, kenapa kita harus fleksibel dan manuver. Mungkin kemarin kekuatan iblis sekian, sehingga peperangan dan tindakan profetik yang kita sudah siapkan, itu takarannya, bobotnya cukup untuk menahan, mendorong, dan membatalkan apa yang menjadi rencana iblis. Tapi begitu ibu menangkap di roh bahwa ada serangan iblis yang takarannya segini, nggak bisa kita pakai tarian, perjanjian, senjata dengan takaran yang kemarin kita udah latihan. Jadi betapa dibutuhkan yang namanya fleksibel dan manuver. Oke, manuver, pindah, tambahin perjanjian, tambahin tindakan profetik, doa lagi, penari-penari doa lagi, isi cawan lagi, puasa lagi. Itulah yang namanya fleksibel heart. Jadi jangan pernah kita bilang, kok pemimpin ganti-ganti terus sih, ganti-ganti mulu. Itu bukan ganti-ganti. Itu strategi baru. Beruntung pemimpin kita menangkap yang dari Tuhan. Kita belum tentu menangkap. Tapi pemimpin kita adalah seorang yang sangat cepat dalam menangkap apapun yang terjadi di alam roh. Karena itu tugas kita apa? Tinggal set hati, fleksibel, manuver, eksekusi dengan bobot yang berbeda, dengan kekuatan yang lebih. Kenapa? Itu tugas kita. Karena kita udah dilantik. Ya, nggak bisa untuk maunya infleksibel ritual. Kalau kita nggak ganti, akan terjadi dampak yang lumayan. Dan itu cuma, jadi tarian kita itu kalau nggak kita ganti manuver fleksibel seperti yang Tuhan mau, itu menjadi cuma seperti sebuah ritual. Jadi dalam pekerjaan apapun, mungkin kita ada yang kerja sekuler di luar ya. Ada yang melayani di Mahanaim mungkin udah 15-20 tahun. Dan berkata, dan tetap gak ngerti hati pemimpin, tetap gak ngerti hati Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dan berkata, Tuhan berikan aku yang namanya fleksibel heart. Biarlah pelayananku, pekerjaanku, penyembahanku tidak menjadi sebuah ritual yang kaku di hadapan-Mu, tapi menjadi sebuah penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Satu lagi yang penting sebelum kita selesai, bekerja adalah menggabungkan roh, jiwa, dan tubuh. Seringkali kita kalau udah persiapan ya, kita kalau udah bikin jubah, bikin alat, ini saya kesaksian dari penari ya, karena ini yang menjadi kehidupan kami. Jadi tarian itu bukan bagian pelayanan kami, tarian memang hidup kami ya. Waktu kita sibuk di jasmani, jangan pernah lupa untuk mengejar yang di roh. Jadi statement saya adalah seperti ini. Sesibuk apapun kita, waktunya semepet apapun, pentingkan yang di roh dibandingkan dengan yang di jasmani. Karena begitu kita memenangkan apa yang di roh, pada waktu cawan yang di roh itu penuh, yang di jasmani itu Tuhan rekayasa. Karena apapun yang bisa kita siapkan secara jasmani, kalau di roh kita gak pernah menang, itu gampang banget berantakan berkeping-keping Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam segala hal itu ada perhitungannya. Yaitu yang pertama, yang 50% ini yang di roh ya. 30% peperangan rohani, 20% set di alam roh. Jadi apapun, misalnya kita dapat pekerjaan, kita dapat tender, kita dapat order, atau kita dapat kepercayaan dari pemimpin.
apa yang harus kita lakukan pertama? Lakukan peperangan rohani. Misalnya tugasnya apa ya? Misalnya tugasnya nari di jalan-jalan. Mulai tanya Tuhan, Tuhan aku nari di jalan-jalan yang mana? Dan mulai pemetaan di daerah itu rohnya apa? Dan mulai kita perangin. Mulai peperangan sapu bersih semua kuasa kegelapan yang di daerah tersebut itu kita mulai perangi. Kalau kita mendapat proyek misalnya di satu tempat, mungkin kita belum pergi ke sana. Lakukan peperangan rohani. Yang pertama. Misalnya nanti kita mau ada acara di Balai Samudra tanggal 14. Saya dapat tugas untuk ngedil harga. Apa yang saya lakukan? Peperangan rohani dulu. Mulai dari sini dalam nama Yesus semua roh yang mau menghalangi, semua roh mamon yang ada di Jakarta yang mau bikin mahal, yang mau bikin apa, semua kita apa? Ikat. Dan kita buang ke black hole. Menangkan dulu di roh. Ya itu 30%, kemudian 20% set di alam roh. Set di alam roh itu dengan apa? Dengan deklarasi. Misalnya ada ibu-ibu dapat order 100 bungkus nasi kuning. Mulai perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini waktu saya belanja semua barang murah, semua tersedia. Kenapa kadang barang gak tersedia itu jadi penghalang Bapak Ibu. Keliling-keliling pasar 1 jam buang waktu kalau barang gak ada. Ya, jadi sesimpel apapun kita butuh yang namanya set di alam roh. Mulai deklarasi, perkatakan, ciptakan. Ya, isi cawan, tangkap selera Tuhan. Strategi apa yang Tuhan mau itu set di alam roh. Mungkin kita harus melakukan sebuah pekerjaan. Tuhan caranya gimana? Mulai tanya sama Tuhan. Mulai tangkap selera Tuhan. Karena saya mengalami berkali-kali. Begitu tanya Tuhan, pagi-pagi Tuhan bicara, dapat sebuah kunci yang dari Tuhan, itu tiba-tiba hari itu juga desain, hari itu juga keluar desain, hari itu juga eksekusi, hari itu juga jualan, hari itu juga berkat masuk. Gak perlu nunggu 24 jam. Kalau kita benar-benar yang namanya melakukan peperangan rohani dan set di alam roh. Ini 50%. Ya, 20% itu mulai kita pikirin benar-benar. Pertimbangkan, brainstorming, buat konsep, termasuk buat tarian juga ya. Jadi ini termasuk buat kerja, buat pelayanan, untuk dalam segala hal ya. Mulai bikin target, mulai bikin goal. Kenapa? Karena yang kita kerjakan di jiwa ini itu membuat jembatan apa yang di roh itu bisa menjadi daging. Kalau kita gak pernah pikirin pekerjaan kita akan mulai dari mana, apa saja yang harus dilakukan, siapa saja yang harus kita hubungi, siapa saja yang harus kita lobby, kita gak bikin perencanaan. Yang kita set di alam roh ini gak bisa menjadi daging. Dan terakhir 30% itu kerja. Untuk mengerjakan sesuatu, bangun tim, ya. Mungkin kita perlu survei, membuat rundown tuh timeline ya. Timeline hari ini apa yang harus selesai, besok seberapa harus selesai, dan hari keberapa kita harus menuntaskan. Itu yang di tubuh ya. Jadi ini adalah baru sedikit dari apa yang kita harus persiapkan pada saat kita mau menjadi eksekutor-eksekutor, mengerjakan segala sesuatu setelah kita dilantik. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semua yang di tempat ini dan yang mungkin mendengarkan. Biar kita mempersiapkan, sangat mempersiapkan pesta mujizat perjamuan anak domba di sangat banyak tempat di seluruh Indonesia. Karena ini sebuah kerinduan hati Tuhan juga buat di bangsa-bangsa.